Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok yang pertama dengan judul Piagam Madinah dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Politik. Langsung saja untuk yang pertama. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang di sini sebagai pengantar dan di dalamnya itu mencakup sejarah singkatnya seperti apa, proses terjadinya itu seperti apa, dan dampak atau pengaruh setelah lahirnya Piagam Madinah itu terhadap masyarakat di Madinah. Nah, untuk sejarah singkatnya itu seperti ini. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan ketika Nabi berada di Mekah, mayoritas penduduk di sana itu seorang pedagang, dan Nabi itu berpikiran bahwa seorang pedagang itu memiliki pikiran yang terbuka, tetapi pada kenyataannya justru tidak, dan problemnya itu mayoritas penduduk di sana itu memiliki pikiran yang tertutup dan meyakini nilai-nilai yang mereka terapkan, yaitu sukuisme. Sukuisme di sini merupakan suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibanding dengan suku bangsa yang lainnya. Karena di Mekah itu Nabi Muhammad SAW tidak menemukan peluang untuk mengatasi problem tersebut, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, yaitu sebutan sebelum menjadi Madinah, untuk mewujudkan cita-cita Nabi, yaitu membangun peradaban Islam. Nah, untuk proses terjadinya itu setelah Nabi sampai di Yathrib atau Madinah, ternyata di sana itu juga memiliki problem yang sama, yaitu sukuisme dari 3 suku yang besar di sana, yaitu suku Aus dan Khazraj yang mempunyai konflik sejak lama dan saling menyerang dan saling membunuh. Selain itu juga ada suku Yahudi yang lebih dahulu berada di Madinah. Yahudi sudah menguasai pertanian, perkebunan, dan pasar. Alhasil ketiga suku itu saling berperang untuk mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Nah, untuk dampak atau pengaruh setelah lahirnya Piagam Madinah yaitu lahirnya Piagam Madinah menjadi terobosan baru dalam tradisi Arab, di mana nilai-nilai kesukuan ditinggalkan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW melakukan kritik keras terhadap nilai kesukuan dengan mengganti dengan nilai baru yang tidak berbasis sukuisme. Nah, selanjutnya untuk memperkuat dari pengantar di latar belakang tadi, pada materi ini akan saya sampaikan yang pertama yaitu sejarah dan situasi masyarakat Madinah sebelum lahirnya Piagam Madinah dalam perspektif sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua yaitu tujuan terbentuknya Piagam Madinah itu seperti apa, dan yang ketiga yaitu sebagian isu penting Piagam Madinah dan pengaruhnya terhadap masyarakat Madinah itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dan situasi Madinah sebelum lahirnya Piagam Madinah. Jadi sejarahnya itu seperti ini. Selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, dihitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW dan umatnya belum begitu memiliki kekuatan yang besar dan kesatuan politik untuk menguasai suatu wilayah. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat dan umat Islam lainnya meninggalkan kota dan pindah ke Yathrib, yang kemudian terkenal dengan nama Madinah, yaitu kota Nabi pada tahun 622 Masehi. Jadi di kota Madinah ini karena kotanya itu kota tandus, beda dengan Mekah yang mayoritas sebagai pedagang, dan di kota Madinah ini mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani, perkebunan, bercocok tanam, dan lainnya, dan memiliki kelebihan dan kemenangan, yaitu tanahnya yang subur dan airnya yang melimpah. Jadi hasil yang didapatkan para penduduk di Madinah ini juga sangat melimpah. Nah, untuk selanjutnya setelah Nabi sampai di kota Madinah tadi, Nabi mendapati bahwa di kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang multi etnis dengan pemeluk agama yang berbeda. Jadi di sini peta keyakinan agama secara sosiologis masyarakat Yathrib atau Madinah yaitu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kaum Amalik atau penduduk pertama yang menghuni Yathrib, keturunan Amalik bin Laut
Bil Sem, Bil Noah. Yang kedua yaitu Aus dan Khazraj, keturunan Katan dari negara Yaman. Yang ketiga yaitu kaum Yahudi, imigran dari negara Palestina. Jadi ketiga kelompok suku ini tinggal menetap di Madinah. Mereka lah yang berjuang hidup dengan mempertahankan eksistensinya masing-masing. Fanatisme kesukuan sangat erat sekali dengan kehidupan mereka, bahkan menyatu dalam rangka mempertahankan hidup di awal di kehidupan Madinah. Hubungan darah menjadi hal yang terpenting dalam menegakkan kesatuan dari masing-masing suku, sehingga mereka sering terlibat dalam konflik dan pertikaian karena membela kedaulatan sukunya masing-masing. Itulah yang disebut yang sudah saya sampaikan tadi, yang dinamakan sukisme atau membanggakan sukunya tersendiri dibanding dengan suku yang lainnya. Nah, selanjutnya jika permasalahan tadi dikaji dari perspektif sosial, ekonomi, dan politik, pastinya sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Lagi-lagi, nilai-nilai fanatisme kesukuan melatar belakangi terbentuknya kehidupan sosial masyarakat di Madinah. Hal ini yang sering memicu pertikaian dan konflik antar kelompok terpandang belum lagi kesenjangan sosial ekonomi melanda di tengah-tengah kehidupan mereka. Konflik yang timbul tidak terlepas dari ambisi politik masing-masing suku untuk meraih kesuksesan di Madinah. Tidak hanya itu, di Madinah itu komposisi sukunya tersusun dari dua kelas, yaitu fakir miskin dan orang kaya. Terdapat juga orang-orang non-Arab, disebut juga al-Mawali, yaitu orang-orang yang berada di luar kelompok Arab. Mereka keturunan suku lain, mereka mendapat jaminan kemakmuran dari mereka. Jadi adanya perbedaan strata sosial dalam masyarakat Arab inilah yang menimbulkan konflik internal maupun juga eksternal. Nah, untuk selanjutnya yaitu masih permasalahan yang sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, dan suku bangsa. Semua kondisi tersebut sangat rentan terjadi konflik di antara mereka. Akan tetapi karena konflik kesukuan terus terjadi, jadi suku Aus dan Khazraj ini merasa lelah. Dan ketika Nabi melakukan dakwah di Madinah, suku Aus dan Khazraj ini perlahan-lahan mulai mengikuti dan mendengarkan dakwah Nabi dan menjadi jamaah mereka. Dan akhirnya Nabi memandang ini merupakan kesempatan yang baik untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membangun peradaban Islam. Untuk solusi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad yaitu antara lain Nabi Muhammad SAW mengumpulkan suku-suku di Madinah dan dibuatkan forum dialog hak dan kewajiban suku tersebut. Setelah itu Nabi membuat kesepakatan secara tertulis tentang hak dan kewajiban setiap suku, maka lahirlah Piagam Madinah. Untuk sejak saat itulah Nabi Muhammad dipercaya atau dibutuhkan oleh orang-orang Madinah karena mereka sudah lelah dengan konflik. Untuk yang selanjutnya yaitu sebenarnya apa sih tujuan terbentuknya Piagam Madinah ini? Jadi Piagam Madinah ini dibuat dengan maksud untuk memberikan wawasan pada kaum muslimin tentang bagaimana cara bekerja sama-sama dengan penganut yang berbagai macam-macam ketuhanan yang lain dan pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk bekerja sama-sama dalam upaya mempertahankan agama. Strategi Nabi tersebut terbukti sangat ampuh, terbukti dengan tidak memerlukan waktu lama, masyarakat di Madinah dapat menerapkan Piagam Madinah dengan baik dan benar. Selain itu, untuk memperkokoh masyarakat, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu membangun masjid, yang kedua memperkokoh ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga yaitu menjaga persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Nah, di sini dapat digambarkan tujuan terbentuknya Piagam Madinah secara umum, yaitu yang pertama menghadapi masyarakat Madinah yang plural,
Yang kedua yaitu membentuk undang-undang yang dapat dipatuhi bersama. Yang ketiga mewujudkan perdamaian dan memutus permusuhan. Yang keempat mewujudkan keamanan di Madinah. Dan yang selanjutnya menentukan hak dan kewajiban Nabi Muhammad SAW dan penduduk setempat. Yang selanjutnya membentuk kesatuan politik dengan mempertahankan Madinah. Yang selanjutnya membangun saling pengertian dengan penduduk non-muslim terutama Yahudi. Dan yang terakhir memberikan bagian rampasan perang kepada kaum muhajirin yang kehilangan harta benda mereka. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sebagian isi Piagam Madinah. Nah, ini merupakan gambar Piagam Madinah pada saat itu. Piagam Madinah ini terdiri dari setidaknya 47 pasal. Piagam Madinah merupakan piagam perjanjian damai yang mampu menyatukan berbagai perbedaan suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama-sama dan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Jadi Piagam Madinah ini disepakati pada tanggal 12 Ramadan tahun 1 Hijriah. Dokumen Piagam Madinah tersebut disusun oleh Nabi dengan sangat jelas-jelas dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Sebenarnya secara umum isi dari Piagam Madinah tersebut itu yaitu untuk menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lainnya di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Karena Piagam Madinah adalah undang-undang negara atau konstitusi pertama yang ada di tanah Arab, jadi mau tidak mau semua komunitas yang tinggal di Madinah, baik muslimin, Yahudi, atau suku lainnya harus mentaati undang-undang tersebut dan bisa mengikat menjadi sebuah ikatan sosial di negara tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan sebagian isi Piagam Madinah. Saya tidak masukkan semuanya karena terdapat 47 pasal di dalam piagam tersebut. Jadi ini sebagian saja. Yang pertama, pembentukan umat. Di pasal 1, sesungguhnya mereka satu bangsa negara, bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia. Yang kedua, hak asasi manusia. Di pasal 2, kaum Muhajirin dan Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah atau diat karena suatu pembunuhan dengan cara baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya persatuan segenap warga negara pada pasal 16 bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia kepada negara kita berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Dan selanjutnya pada bagian tugas warga negara pada pasal 36 tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar tanpa izin Nabi Muhammad SAW. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya. Siapa yang berbuat kejahatan, maka keadilan kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri. Tuhan melindungi orang-orang setia pada piagam ini. Sebenarnya saya mengambil sebagian contoh isi Piagam Madinah ini yang berkaitan dengan perspektif sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, karena Piagam Madinah ini sudah dibuat dan harus ditaati oleh semua warga di Madinah, dan bila terjadi sengketa di antara penduduk Madinah, maka keputusan harus dikembalikan kepada Allah SWT dan kebijaksanaan dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk bagian yang terakhir yaitu pengaruh Piagam Madinah terhadap masyarakat di Madinah.
Yang pertama yaitu peran Piagam Madinah dalam persatuan dan persaudaraan. Jadi pengaruhnya di sini suatu bangsa, umat ataupun negara akan dapat berdiri tegak jika terdapat persatuan dan persaudaraan warganya. Dan semua itu akan terwujud jika saling bekerja sama dan menyayangi. Untuk itu adanya Piagam Madinah ini dapat mengikat persatuan dengan semua suku yang ada di Madinah. Untuk yang kedua yaitu peran Piagam Madinah dalam persamaan. Jadi adanya Piagam Madinah dalam persamaan di sini, Piagam Madinah sangat berpengaruh terhadap semua masyarakat atau suku, tidak lagi membeda-bedakan melalui tingkat status sosial ataupun ekonomi, tetapi menyamakan semua di dalam kehidupan sosial bermasyarakat mereka. Yang ketiga yaitu peran Piagam Madinah dalam keadilan. Di sini masyarakat dan semua suku masyarakat mukmin mengikuti perjanjian perundang-undangan dengan menaati peraturan, membayar diat atau tebusan tawanan, dan tidak ada perampasan, tidak ada yang dirugikan dalam segala hal. Semua dilakukan agar menghindari permusuhan, bersikap adil dan menentang kejahatan. Untuk selanjutnya nomor 4 yaitu hubungan antar pemeluk agama. Di sini semua masyarakat Madinah sudah menyadari dan mematuhi tentang kebebasan beragama, dan semuanya dalam hubungan baik sosial dan politik di antara agama-agama, serta berhubungan baik terkhusus untuk hubungan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya untuk nomor 5, peran Piagam Madinah dalam hidup bertetangga. Peran Piagam Madinah dalam hidup bertetangga di sini, masyarakat Madinah mampu berhubungan baik bertetangga dalam lingkungan masyarakat kota Madinah dan kelompok-kelompok masyarakat yang bertetangga dengannya, baik yang dekat, jauh, yang sesama muslim ataupun non-muslim, saling berdampingan secara damai dan pastinya saling melindungi dan menghormati hak-haknya, serta mengadakan kerjasama dalam kebaikan demi terwujudnya ketertiban dan keamanan serta kesejahteraan bersama. Untuk yang terakhir yaitu perdamaian. Perdamaian di sini yang pastinya sangat berpengaruh kepada masyarakat Madinah, karena bagi masyarakat Madinah perdamaian sangat dianjurkan dan harus diterapkan karena menjadi dasar yang penting dalam Islam untuk mempererat persatuan dan solidaritas antar sesama manusia dan kelompok sosial maupun antar suku di Madinah atau bangsa lainnya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok 1 dengan judul Piagam Madinah dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Politik. Bila banyak salah tutur kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.